Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian, ketika hidup kita dizalimi, mengidap penyakit berat, difitnah, kekurangan harta dan makanan, berikut juga kelebihan harta, semua itu hanyalah helai soalan yang harus dijawab dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu khawatir, karena tidak ada satu manusia pun yang mampu menjawab dengan benar tiap-tiap cobaan yang Allah turunkan. Karena hanya Allah yang al-haq. Allah tidak butuh apa jawabannya, tetapi Allah menghargai kesungguhan hamba-hambanya, yaitu sungguh-sungguh menjawab cobaan yang Allah turunkan sesuai tuntunan yang Dia ajarkan. Di tangan kita selaku hamba hanyalah sebatas kesungguhan dan tak lebih, dan atas pertimbangan kesungguhan dari tiap-tiap hambanya itulah Allah akan menunjukkan jawaban yang benar atas semua helai soalan atau cobaan hidup, yang cobaan-cobaan itu sendiri adalah Allah juga yang menurunkan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah meletakkan kemudahan itu setelah kesulitan dalam satu rentang waktu yang sama. Jadi, formulasi yang Allah tetapkan adalah akan diturunkan cobaan atau kesulitan, barulah setelah itu ada kemudahannya. Itu pun dengan syarat ada kesungguhan dari tiap-tiap hambanya dan tidak bisa dibolak-balik. Orang-orang yang membalikkan formula ini dengan beranggapan hidup ini yang dicari itu kemudahan-kemudahan, maka orang-orang yang demikian justru dia tidak akan pernah menemukan kemudahan hidup yang sesungguhnya. Maka dari itu, hidup ini tidak bisalah lepas dari identifikasi tiap-tiap cobaan yang Allah turunkan dan menjalankan roadmap sesuai dengan yang Allah ajarkan, yaitu kesungguhan dalam menjawabnya. Seorang muslim yang bertauhid terhadap kezaliman yang menimpa dirinya, maka dia akan berucap Alhamdulillah, karena dia sangat paham bahwa dengan kezaliman menimpanya, Allah akan memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang sabar, dan atas itu dia bersungguh-sungguh dalam menghadapinya. Seorang muslim yang bertauhid terhadap musibah sakit yang menimpa dirinya, maka dia akan berucap Subhanallah, karena dia sangat paham bahwa dengan musibah sakit menimpanya, Allah akan memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang ditinggikan derajatnya, dan atas itu dia bersungguh-sungguh ikhtiar berobat untuk melewatinya. Seorang muslim yang bertauhid terhadap fitnah yang menimpa dirinya, maka dia akan berucap astagfirullah, karena dia sangat paham bahwa dengan fitnah menimpanya, Allah akan memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan, dan dia bersungguh-sungguh dalam menghadapi dan meraih kemuliaan itu. Seorang muslim yang bertauhid terhadap kekurangan harta dan makanannya, maka dia akan berucap hasbunallah, karena dia sangat paham bahwa dengan berucap dan mengamalkan ucapannya, Allah akan memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas dan qanaah, dan dia bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Seorang muslim yang bertauhid terhadap kelimpahan hartanya, maka dia akan berucap innalillah, karena dia sangat paham bahwa dengan berucap dan mengamalkan ucapannya, Allah akan memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas dan dermawan, dan dia bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Dan ketahuilah, terkait hasil dari kesungguhan kita dalam menjawab semua cobaan yang Allah turunkan adalah semakin kita bersungguh-sungguh memintakan jawabannya kepada Allah seiring amal ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah, maka akan semakin cepat pula hasil kemudahannya Allah berikan. Jadi ketika ada yang mengeluhkan permasalahan hidupnya yang seolah datang silih berganti tanpa ada penyelesaian, maka jangan pernah menyalahkan apapun dan siapapun, tapi tanyakanlah kepada diri sendiri sejauh mana kesungguhan dalam menjawab cobaan-cobaan itu. Demikianlah helai hikmah ke-12 ini, semoga mengilhami dan Allah meridhoi. Akhirul kalam, fusikum wa nafsih bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.